Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam budi luhur. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya, yaitu metode penelitian di mana saya ambil di semester 6 ini. Saya diajarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur, SAG, SE, MM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Ramziah Arni dengan NIM 1731502512. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah. Baik, di sini ada karya ilmiah tertinggi dalam jenjang akademik seseorang untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1 adalah skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dikerjakan untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1, S2 sehingga memperoleh gelar magister atau master, sedangkan disertai jenjang S3. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada karya ilmiah yang dihasilkan dengan pendekatan metode ilmiah. Yang kedua ada studi hasil penelitian yang sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Yang ketiga, temuan yang dihasilkan diharapkan merupakan pengembangan dari yang sudah dilakukan peneliti lain atau suatu temuan baru. Lalu yang keempat ada dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan hasil penelitian. Untuk skripsi, seseorang mahasiswa dibimbing oleh suatu komisi pembimbing atau dosen pembimbing. Terdiri dari 2 orang, pembimbing materi dan pembimbing teknis. Lalu, proposal penelitian untuk skripsi perlu disampaikan secara jelas, minimal berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Metode penelitiannya rencana sistematika penulisan serta daftar pustaka. Untuk membantu kelancaran penelitian dapat ditambah dengan jadwal atau rencana kerja. Lalu proposal penelitian. Untuk penulisan skripsi diajukan sudah menyelesaikan seluruh ujian mata kuliah. Jadi sebelum kita melakukan skripsi itu kita harus menyelesaikan seluruh mata kuliah itu untuk mencapai skripsi. Mahasiswa mulai penelitiannya sudah proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing atau ketua program studi. Proposal dipresentasikan dalam ruangan yang dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Dan selanjutnya ada susunan dan cakupan isi proposal. Yang pertama adalah ada bagian pembuka. Bagian pembuka itu terdiri dari lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar jika ada, dan daftar lampiran jika ada. Lalu ada bagian isi, di mana bagian isi ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Nah, di perumusan masalah ini ada isinya lagi seperti identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pembatasan masalah. Lalu yang kedua, bab 2 adalah tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Isinya itu terdiri dari tinjauan teori-teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Lalu yang ketiga, bab 3 itu ada metode penelitian. Bab 4, rencana sistematika penulisan. Bab 5, rencana pelaksanaan. Itu isinya ada jadwal pelaksanaan dan biaya penelitian. Dan yang terakhir ada bagian penutup, daftar pustaka dan lampiran. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian pembuka itu ada halaman judul, halaman sampul, halaman pengesahan, peringkasan, lembar keaslian skripsi jika diperlukan, lalu ada lembar ungkapan bijak, riwayat hidup, dan kata pengantar minimal berisi ucapan syukur dan terima kasih, atau ditambah dengan tujuan dan kesimpulan penelitian. Ya, yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang, itu
Pemilihan masalah, sebaiknya fenomena masalah dikupas dengan baik dan menyajikan informasi atau data yang akurat. Lalu ada perumusan masalah, uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan sedapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian seperti uraian apa yang akan dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Lalu ada kegunaan penelitian, manfaat hasil penelitian yang diharapkan misal untuk perkembangan teori dan penerapannya. Lalu yang kedua, bagian 2 itu bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Itu ada isinya tinjauan teori-teori. Maksudnya adalah uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep jika ada. Jadi jika cukup kompleks, bagian tinjauan teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul. Lalu ada penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama. Lalu ada kerangka pemikiran, disusun relevan dengan identifikasi masalah, dapat disajikan dalam bentuk flowchart atau model seperti formel matematika atau statistik yang mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas lagi beserta pemecahan masalahnya. Lalu ada hipotesis, uraian atau rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Lalu ada bab 3, yaitu metode penelitian. Maksudnya adalah uraian tahapan penelitian, desain untuk menjawab permasalahan yang dapat terdiri dari beberapa sub atau bab tentang jenis penelitiannya, misalnya bahan atau sumber data, atau lokasi waktu penelitian di mana, pemilihan sampel, metode pengumpulan data, survei atau percobaan. Lalu instrumen pengukuran data seperti kuesioner, wawancara, atau observasi, dan metode analisis. Bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Judul dari subnya itu dapat disusun berdasarkan masalah yang diuraikan. Penyajian hasil dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar lainnya supaya mudah diinterpretasi dengan pembahasan. Interpretasi disajikan dengan bahasa yang efisien dan efektif, serta dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian atau referensi yang relevan. Lalu bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dan interpretasinya mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Lalu ada saran berisi rekomendasi yang merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan untuk diimplementasikan atau untuk penelitian lebih lanjut. Ya, bab 3 ada metode penelitian seperti waktu dan tempat, sumber data primer atau sekunder, rancangan pengumpulan data, populasi, sampel, teknik analisis. Lalu bagian penutupnya seperti daftar pustaka. Semua sumber kepustakaan yang dikutip dalam skripsi disusun secara sistematik sesuai aturan yang berlaku. Lalu lampiran seperti menyajikan informasi penunjang atau pelengkap yang dirujuk dalam skripsi, dapat berupa tabel, gambar, atau penjelasan. Sebagaimana dinyatakan bahwa skripsi, tesis, atau disertai merupakan suatu karya ilmiah, sehingga tata cara penulisannya harus terstruktur dan bahasa yang digunakannya juga harus bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Oleh karena itu, mahasiswa harus membaca pedoman penulisan karya ilmiah yang biasanya disusun oleh universitas atau komisi pendidikan masing-masing program studi. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.